waktu itu Indah sangat ketakutan. Selain sakit, Indah merasa kekuatan Santo ini seakan-akan over. Jadi nggak layaknya seorang manusia. Saking sakitnya, dia ini mencoba untuk mendorong Santo, badannya Santo. Udah mas, sakit mas. Nanti ritualnya akan seperti ini. Akhirnya dilepas sama Indah semua pakaiannya, begitu juga Santo. Tapi Santo ini seakan-akan matanya merah. Diajak ngobrol gitu nggak jawab. Seakan-akan kayak haus akan hubungan. Nah, akhirnya Indah waktu itu ya hanya bisa pasrah karena memang tujuannya juga itu. Akan tetapi Indah ini merasakan sakit yang luar biasa. Karena yang normalnya itu hubungan paling 30 menit atau 45 menit gitu ya. Waktu itu Santo itu bisa hubungan badan kurang lebih 2 jam lamanya. Akhirnya Mona yang waktu itu sudah ditanggalkan semua pakaiannya gitu ya, akhirnya dipakai lagi, kemudian mencari Santo yang waktu itu berada di kamarnya Indah. Loh Mbak Indah, ini gimana? Padahal aku udah siap, tapi yang dicari aku deh. Wah, berarti memang Mbak Indah yang harus melakukan ritual itu. Akhirnya di kamarnya Indah, Santo ini langsung membabi buta. Kurang lebih 2 jam mereka melakukan hubungan badan. Sampai Mona ini melihat, dan sebelum selesai ritual, Mona ini sempat melihat ada bayangan yang keluar dari tubuhnya Santo. Bayangan itu seperti badannya manusia, akan tetapi kepalanya itu seperti kepala kerbau. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita dari seseorang yang bernama Mona. Jadi Mona ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Dia menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialaminya, sekaligus kejadian itu juga dialami sama kakaknya. Yang ternyata kakaknya ini adalah pelaku pesugihan, yang mana ritualnya ini dilakukan dengan cara kawin. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Mona. Dan perlu diketahui sebelumnya, jadi Mona ini tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Di pertengahan tahun 2014, kedua orang tuanya Mona ini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan bapak sama ibunya Mona ini meninggal dunia. Jadi setelah kedua orang tuanya meninggal, Mona ini hanya tinggal bersama kakaknya, namanya Indah. Dan Indah waktu itu setelah lulus SMA gitu ya, dia tidak melanjutkan ke perkuliahan, akan tetapi dia bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi. Hingga suatu ketika di awal tahun 2015, waktu itu Mona ini sudah kuliah semester 1, akan tetapi karena memang kedua orang tuanya sudah nggak ada gitu ya, sehingga nggak ada lagi yang membiayai kuliahnya. Akhirnya dengan terpaksa Mona ini tidak melanjutkan kuliahnya itu. Nah, beberapa bulan setelah itu, Indah yang tadinya sudah 3 tahun kerja di perusahaan distribusi itu gitu ya, melihat adiknya yang tidak bisa melanjutkan kuliah, sebenarnya Indah ini juga pengen bantu untuk ikut bayar kuliahnya adiknya. Jadi waktu itu Indah berpikiran, kalau aku keluar dari pekerjaan ini, kalau aku
bikin usaha di rumah mungkin hasilnya lebih banyak atau lebih besar. Sehingga selain bisa menghidupi dirinya sendiri, dia juga bisa membantu adiknya. Nah, di pertengahan tahun 2015, akhirnya Indah ini keluar atau resign dari perusahaan itu. Nah, kemudian selang beberapa minggu, Mona sama Indah ini bersepakat untuk membuka usaha di rumah. Jadi dia buka usaha toko roti karena memang Mona sama Indah ini punya bekal bikin roti seperti itu karena ilmu yang dia dapat ya dari ibunya waktu kecil. Sehingga waktu itu mereka berdua, ya udahlah kita bikin usaha ini aja. Jadi waktu itu memang di rumahnya Mona ini di bagian depan itu dibuka atau dijebol gitu, kemudian dibuat pintu kaca, kemudian ditaruh etalase untuk pajangan roti-rotinya maupun kuenya. Nah, awal buka usaha itu memang sangat ramai, tapi setelah dijalani 3 bulan, tiba-tiba toko rotinya ini sepi, bahkan nggak ada pemasukan. Jadi yang ada modal terus keluar, tapi nggak ada pemasukan, jarang yang beli. Nah, hingga suatu ketika ada salah satu teman dari Indah. Jadi teman ketika Indah masih bekerja di perusahaan, namanya Santo, laki-laki, yang sekaligus Santo ini atasannya dulu. Jadi dulu Santo ini sebagai supervisor, akan tetapi Indah ini bawahannya sebagai administrasi seperti itu. Nah, siang itu Santo ini main ke rumahnya Indah, dan Santo bercerita kalau dia juga sudah keluar dari perusahaan itu. Nah, setelah panjang lebar ngobrol gitu ya, akhirnya Santo ini mengetahui kalau Indah ternyata keluar dari perusahaan itu. Dia buka usaha toko roti. Akan tetapi toko rotinya ini berhenti karena kehabisan modal. Nah, dengan seperti itu Santo ini meminjamkan modal kepada Indah dan juga Mona. Yaudah Indah, ini aku ada beberapa uang buat tambah modal toko rotinya kamu. Nah, sebenarnya antara Indah sama Santo ini saling suka. Jadi dari saat mereka bekerja di perusahaan itu, Indah ini sebenarnya sudah menaruh hati sama Santo. Walaupun sebenarnya Santo ini sudah berkeluarga dan punya anak. Tapi karena suka itu kan kita nggak tahu gitu ya, apalagi cinta gitu. Begitu juga yang dialami sama Indah waktu itu. Walaupun sudah tahu Santo sudah punya keluarga gitu kan. Tapi karena seringnya mereka ketemu, ya tahu-tahu Indah ini suka gitu. Begitu juga Santo. Nah, hingga suatu ketika, usaha itu sudah dijalani lagi, ditambah modal sama Santo. Tapi kurang lebih 3 bulan, lagi-lagi usaha itu berhenti. Karena nggak laku. Nah, akhirnya entah kabar dari mana, Santo ini tiba-tiba bilang ke Indah, Indah, kalau kayak gini, nanti kita dapat uangnya dari mana? Toko rotinya kamu juga nggak maju, nggak laku. Nah, terus gimana Mas Santo? Akhirnya Santo ini punya ide yang nggak tahu sebenarnya itu ide dari mana. Yang jelas Santo ini ngasih tawaran untuk melakukan ritual pesugihan di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu karena mereka bertiga gitu ya ngobrolnya, sehingga Mona itu juga tahu tawaran dari Santo waktu itu. Awalnya Mona ini menolak, lah ngapain Thomas Santo, kita nyari uang kok sampai melakukan ritual kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena memang suka gitu ya si Indah ini, suka sama Santo, akhirnya ya seakan-akan tertarik. Yaudah aku mau Mas Santo, tapi bagaimana caranya? Setelah itu Santo ini menjelaskan tentang ritual itu. Jadi gini Indah, ritual itu nanti dilakukan di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Setelah kita sampai sana, nanti di sana kita melakukan ritual kayak semacam pertapaan, kemudian dipandu sama beberapa juru kunci yang ada di sana, kemudian nanti kita mandi di sebuah sendang. Nah, terus setelah itu kita dapat uangnya, Mas. Enggak, belum selesai itu ritualnya. Jadi di sana itu memang sudah dikenal kalau orang melakukan ritual pesugihan itu harus ada syarat yang harus dilakukan. Syaratnya apa, Mas? Orang tersebut harus melakukan hubungan badan, akan tetapi tidak dengan pasangan sahnya. Nah, mendengar penjelasan yang seperti itu, akhirnya Mona ini protes.
Waduh, Mas Santo, kalau kayak gitu ya gimana ya? Berarti kita melakukan zina dong kalau seperti itu. Tapi waktu itu Indah ini langsung mencegah omongan dari Mona. Udah deh, nggak apa-apa. Biar Mbak aja yang melakukan ritual ini sama Mas Santo. Kamu nggak usah. Walaupun sebenarnya Mona sedikit khawatir dengan kakaknya. Loh Mbak Indah, nanti dosa loh Mbak Indah kalau kamu melakukan hal seperti itu. Apalagi belum menikah. Lebih baik kalian menikah dulu aja. Lah, gimana toh Dek? Mas Santo itu sudah berkeluarga. Ya tapi Mbak Indah suka kan sama Mas Santo? Ya udah jadi istri kedua aja. Loh kamu itu gimana toh Mona? Akhirnya Santo ini nyeletuk. Ritual ini dilakukan dengan yang bukan pasangan sahnya. Oh, kayak gitu ya Mas. Akhirnya Indah ini bersedia dengan tawaran Santo untuk melakukan ritual pesugihan itu. Ya mau gimana lagi, karena memang dia sudah nggak punya pemasukan gitu ya untuk biaya hidup mereka. Nah, hari-hari pun berlalu setelah Santo ini memastikan, tanya ke beberapa teman yang ngasih informasi itu gitu ya, terkait pesugihan itu. Akhirnya hari Minggu jam 8 pagi, mereka bertiga, Santo, Mona, dan juga Indah, ini berkemas-kemas dan meluncur ke Jawa Tengah untuk datang di salah satu gunung yang ada di sana. Nah, sesampainya di gunung itu, ternyata di sana juga rame gitu. Banyak sekali yang melakukan ritual itu. Jadi saat jalan gitu ya, menuju ke area tempat ritual, di sana banyak sekali penginapan-penginapan. Yang ternyata penginapan itu dikhususkan untuk orang yang melakukan ritual pesugihan yang ada di sana. Nah, akhirnya mereka jalan terus, kemudian beberapa saat dia ketemu sama salah satu juru kunci yang ada di sana. Jadi informasi dari Mona ini, di sana itu banyak sekali juru kunci Mas. Ada yang muda, ada yang tua. Jadi mereka mengarahkan pengunjung untuk kalau melakukan ritual pesugihan itu seperti ini loh. Nah, akhirnya ada satu orang itu, pemuda, dia menawarkan jasa untuk mereka bisa melakukan ritual itu. Nah, setelah ngobrol panjang lebar dengan pemuda itu gitu ya, akhirnya mereka disuruh nunggu karena waktu itu masih siang hari menjelang sore seperti itu. Akhirnya mereka disuruh menunggu sampai jam 9 malam. Setelah itu mereka baru bisa melakukan ritual di sana. Nah, akhirnya mereka ya cari peristirahatan, kemudian makan. Nah, tepat jam 9 malam, juru kunci ini bilang ke Santo, "Ayo Mas Santo, ikut aku. Yang mau ritual siapa? Mas Santo sama pasangannya siapa? Tapi intinya satu, bukan yang pasangan suami istri atau yang bukan mukrimnya." Akhirnya Indah ini bilang, "Saya Mas." Nah, sedangkan Mona waktu itu hanya bisa duduk diam di salah satu tempat yang ada di sana. Jadi dia nunggu. Selain itu, Indah sama Santo ini diajak ke suatu tempat di mana mereka melakukan seperti kayak bertapa seperti itu. Kemudian ya semacam ziarah atau apalah. Setelah itu, dia diajak ke salah satu sendang yang mana mereka berdua disuruh berendam di sana. Sebenarnya di sana nggak hanya Indah dan juga Santo, jadi banyak sekali orang yang mandi di sendang itu. Nah, hingga suatu ketika kurang lebih berendam beberapa menit gitu ya, dan juru kunci ini juga membacakan suatu mantra. Kemudian setelah selesai berendam di sendang itu, juru kunci ini bilang, "Setelah ini kalian harus melakukan hubungan badan." Nah, tempatnya di mana Mas? Ya kamu bisa nyari tuh. Itu kan di bawah banyak sekali penginapan. Nah, terus cara ritualnya bagaimana? Ya seperti tadi yang aku ucapkan tadi pas kalian mandi di sini atau berendam di sendang ini. Akhirnya karena memang nggak hafal gitu ya, mantranya juga panjang dan itu merupakan bahasa Jawa, sehingga Santo itu menulis. Jadi juru kunci ini ngomong mantranya ini loh Mas. Kemudian Santo ini nulis supaya nggak lupa gitu. Nah, singkat cerita, setelah itu mereka turun kembali menemui Mona yang waktu itu masih menunggu di bawah gitu ya. Nah, akhirnya Mona ini tanya ke Indah, "Loh Mbak, udah selesai ritualnya?" "Belum, masih ada satu lagi syarat." "Apa Mbak?" "Yaitu yang hubungan badan."
Akhirnya mereka bertiga ini turun sambil nyari penginapan, nyari tempat di mana dia bisa melakukan hubungan itu. Tapi sebelum mereka dapat tempat, dia sambil nyari-nyari sesaji. Ada dupa, kembang 7 rupa, kemudian kemenyan. Jadi sebelum mereka melakukan ritual itu, mereka harus mempersiapkan ubur rampe itu yang sudah disampaikan oleh salah satu juru kunci yang ada di sana. Nah, setelah mendapat ubur rampe gitu ya, yang mereka perlukan, kurang lebih beberapa menit, akhirnya mereka menemukan satu tempat yang sekaligus buat istirahat Mona juga. Jadi mereka nyewa 2 kamar, satu untuk Mona, kemudian satunya lagi untuk Santo dan juga Indah. Nah, waktu itu ada kejadian yang membuat Indah ini sebenarnya sangat ketakutan. Jadi kurang lebih sekitar jam setengah 12 malam, mereka melakukan ritual itu, yang mana setelah ubur rampe kayak kemenyan itu dibakar, bunga-bunga ditaburin kayak gitu, sesuai arahan dari juru kunci yang tadi, tiba-tiba Indah ini merasa kalau Santo itu seperti orang yang kerasukan. Jadi mereka melakukan hubungan itu dengan cara Santo ini dirasuki oleh sosok jin. Waktu itu Indah sempat bingung, tapi ketika ditanyakan ke Santo, Santo ini nggak jawab. Jadi Santo ini seakan-akan kesurupan, dan ketika melihat Indah gitu ya, pengen sekali langsung melakukan hubungan itu. Jadi di saat mereka sudah semua gitu ya, untuk ritual baca mantra juga sudah, akhirnya Santo ini langsung memaksa Indah untuk segera melepaskan pakaiannya. Karena memang Indah juga sudah tahu gitu ya, kalau nanti ritualnya akan seperti ini. Akhirnya dilepas sama Indah semua pakaiannya, begitu juga Santo. Tapi Santo ini seakan-akan matanya merah. Diajak ngobrol gitu nggak jawab. Seakan-akan kayak haus akan hubungan. Nah, akhirnya Indah waktu itu ya hanya bisa pasrah karena memang tujuannya juga itu. Akan tetapi Indah ini merasakan sakit yang luar biasa. Karena yang normalnya itu hubungan paling 30 menit atau 45 menit gitu ya. Waktu itu Santo itu bisa hubungan badan kurang lebih 2 jam lamanya. Nah, kurang lebih jam setengah 2 dini hari, di saat mereka sudah selesai melakukan ritual itu gitu ya. Akhirnya Indah ini keluar dari kamarnya, kemudian masuk ke kamarnya Mona. Dek Mona. Ya, gimana Mbak Indah? Udah kita langsung pulang aja yuk. Kita nggak usah nginep di sini. Nah, di tengah perjalanan pulang, Mona ini sempat tanya sama Indah, lah terus kita dapat uangnya dari mana Mbak Indah? Tapi sebelum dijawab sama Indah, Santo ini sudah jawab pertanyaan dari Mona itu. Jadi gini Dek Mona, nanti kita buka usaha lagi, menjalankan toko rotimu atau miliknya Indah dan juga miliknya Mona, karena mereka berdua gitu ya. Nanti kita nyari modal lagi. Nah, dari usaha itu nanti kita akan dibantu siapa Mas? Ya pokoknya dari proses ritual ini nanti kita punya ikatan, kita punya perjanjian sama sosok makhluk halus yang mana mereka akan membantu usaha itu, sehingga usaha itu bisa berkembang lebih pesat dan menjadikan kekayaan. Nah, akhirnya Mona waktu itu ya udahlah, mau gimana lagi, toh sudah dilakukan, ya semoga ini berhasil. Nah, sesampainya di rumah, karena memang sudah nggak ada lagi modal gitu ya untuk membuka atau melanjutkan toko rotinya itu, akhirnya Indah ini ngubungin Bude yang di luar kota untuk meminjam modal sebanyak 10 atau 15 juta. Kemudian Budenya ini karena memang kasihan gitu ya, lah ini 2 anak ini orang tuanya udah nggak ada, si Indah juga udah nggak kerja, Mona nggak kuliah. Mendengar ponakan-ponakannya itu buka usaha, ya Budenya ini otomatis seneng. Yaudah, butuh berapa? Ya 10 atau 15 juta. Nah, akhirnya ditransfer tuh sama Budenya. Yaudah, ini Indah sama Mona, dijaga betul, nggak usah buru-buru uangnya dibalikin. Yang jelas usahamu jalan dulu, uangnya diputerin dulu. Nah, setelah mendapat modal dari Budenya, di saat buka lagi tokonya, jadi rotinya dipajang di etalase, hari pertama buka, tahu-tahu banyak sekali yang beli, bahkan yang pesan. Mbak Indah, pesan ya buat besok hari Minggu. Mbak Mona,
pesen kue ulang tahun buat anakku yang usia 5 tahun. Buat kapan, Mbak? Buat besok hari Rabu. Banyak sekali orang yang datang. Nah, akhirnya Indah sama Mona sekaligus sama Santo gitu ya, itu senang sekali. Nah, melihat toko rotinya ini sangat laris sehingga banyak sekali gitu ya, tabungan mereka semakin gemuk seperti itu, uangnya banyak. Tapi ada ritual yang memang itu harus dilakukan setiap sebulan sekali. Jadi setiap malam Selasa Kliwon, walaupun waktu itu ritual di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah itu dilakukan di malam Senin, tapi salah satu juru kunci yang ada di sana yang ditemui mereka dulu gitu ya, itu bilang kalau ritual itu harus dilakukan terus setiap malam Selasa Kliwon. Nah, di saat malam Selasa Kliwon, lagi-lagi Santo ini ya datang main ke rumahnya Indah untuk melakukan ritual hubungan itu. Ya seperti biasa, Santo ini datang sudah membawa ubur rampe, ada kemenyan, ada bunga 7 rupa, dan yang lainnya itu. Nah, karena memang Mona juga sudah mengetahui gitu ya, kalau kakaknya sendiri itu memang sudah biasa melakukan hubungan badan walaupun bukan muhrim gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena itu memang ritual mereka. Yang jelas usaha toko rotinya ini berkembang pesat. Kurang lebih itu dijalani 4 bulan. Tahu-tahu ada salah satu tetangga yang sebenarnya sudah curiga sama kelakuan Indah waktu itu. Jadi pagi hari ketika Mona ini buka toko kuenya, itu salah satu tetangga itu ada yang tanya, maaf Mbak Mona, itu kok sering ada laki-laki main ya ke rumah Mbak Mona? Oh, itu temennya Mbak Indah Mas. Iya, tapi kok kayaknya nggak pulang-pulang ya, pulangnya kok pagi ya? Oh iya, itu nggak ngapa-ngapain kok, itu cuma main. Ya, tapi kan nggak enak Mbak, kalian tinggal di sini kan cuma berdua, perempuan semua. Masa ada laki-laki yang main sampai nginep? Jangan sampai nanti digeruduk sama warga loh Mbak. Nah, akhirnya informasi itu disampaikan ke Indah. Karena memang mereka harus melakukan ritual, akhirnya Indah punya inisiatif kalau ritual itu setiap malam Selasa Kliwon dilakukan di hotel. Supaya amanlah mereka melakukan ritual itu. Nah, tapi beberapa kali ritual di hotel 1, hotel 2, hotel 3, sampai akhirnya mereka itu ditolak untuk menginap di sana. Karena menurut pihak hotel, ketika Indah sama Santo menginap di sana selalu bau bunga-bunga dan bau kemenyan. Ya otomatis karena sebelum mereka melakukan ritual hubungan badan, mereka terlebih dahulu melakukan ritual yang mana itu adalah bakar kemenyan. Kalau aroma kemenyan yang sudah dibakar itu kan sampai kemana-mana. Nah, akhirnya dari hotel 1 sampai beberapa hotel yang ada di sana itu nggak boleh kalau Indah sama Santo itu menginap. Nah, hingga suatu ketika ritual itu kembali lagi dilakukan di rumahnya Indah. Jadi waktu itu malam Selasa Kliwon kurang lebih jam 10 malam, Santo ini sudah sampai di rumahnya Indah untuk melakukan ritual itu lagi. Tapi di saat melakukan ritual itu, setelah selesai dilakukan ritual gitu ya, kurang lebih jam 2 dini hari, tiba-tiba ada beberapa pemuda di kampungnya Indah sama bapak-bapak yang ada di sana, itu tiba-tiba dobrak pintu rumah. Woi, keluar kamu. Jadi tetangga-tetangganya Mona dan juga tetangganya Indah itu ya, itu memang sudah mengawasi dari sore hari. Dan mereka seakan-akan sudah hafal. Kalau setiap malam Selasa Kliwon pasti ada laki-laki yang nginap di rumahnya Mona dan juga rumahnya Indah. Nah, malam itu akhirnya Santo ini disuruh keluar. Tapi sebelumnya ada Bapak RT bilang ke Indah, Mbak Indah, mohon maaf sebelumnya. Jadi waktu itu disaksikan sama banyak warga. Yaudah, ini namanya siapa? Saya Santo, Pak. Yaudah, Mbak Indah, mending kamu menikah aja daripada kalian melakukan zina. Waktu itu Indah sempat bingung gitu ya, mau jawab apa. Kalau mau bilang iya, tapi kok Santo ini sebenarnya sudah punya keluarga. Tapi selang beberapa menit, di saat ditanya sama Pak RT gitu ya, tiba-tiba ada perempuan datang yang mana itu adalah istri dari Santo. Loh, Mas Santo, bener kan kecurigaanku selama ini? Ternyata kamu itu selingkuh. Nah, waktu itu Santo udah nggak bisa berbuat banyak. Jadi ternyata dari sore hari
warga itu memang sudah sekongkol sama istrinya Santo. Jadi informasi sebenarnya diawali dari istrinya Santo yang sudah mencurigai suaminya sendiri melakukan perselingkuhan dengan yang namanya Indah itu. Nah, malam itu karena gaduh gitu ya suasananya, Indah disuruh menikah juga nggak mau. Pak RT terus bilang, kalau kalian nggak mau menikah, ya kalian harus angkat kaki dari kampung ini. Nah, akhirnya Santo ini yang mengalah. Ya udah Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Besok lagi saya tidak mengulangi kejadian ini lagi. Nah, hingga suatu ketika Santo ini sudah nggak lagi datang ke rumahnya Indah, tapi karena ritual itu harus dilakukan terus-menerus, waktu itu sempat gitu ya, Mona ini inisiatif bilang ke kakaknya, kalau ritual itu coba nggak usah dilakukan dulu Mbak. Coba nanti gimana kondisinya setelah tidak melakukan ritual itu. Tapi yang ada, waktu itu malam Selasa Kliwon, kurang lebih jam 12 malam, tiba-tiba Santo ini datang seperti orang kerasukan. Ya untungnya malam itu sudah nggak ada tetangga yang mengintai. Sehingga Santo ini dengan mudahnya masuk ke rumahnya Indah. Jadi seakan-akan Santo ini seperti orang kerasukan, haus akan melakukan hubungan badan bersama Indah. Jadi yang dilihat hanya Indah terus dipaksa pakaiannya ini ditanggalkan semua. Tapi nggak ngomong, cuma gerakan gitu aja, matanya merah. Nah akhirnya Indah yang nggak bisa berbuat apa-apa. Indah langsung menuju ke kamar, kemudian diikuti Santo. Mereka melakukan ritual itu. Bahkan ubur rampe itu udah nggak disiapkan lagi. Jadi mereka nggak bakar kemenyan, nggak ada kembang juga nggak ada. Tapi yang ada Santo ini dari datang sudah kerasukan. Waktu itu Indah sangat ketakutan. Selain sakit, Indah merasa kekuatan Santo ini seakan-akan over. Jadi nggak layaknya seorang manusia. Saking sakitnya, dia ini mencoba untuk mendorong Santo, badannya Santo. Udah mas, sakit mas. Tapi kekuatan Santo lebih kuat. Seakan-akan ini bukan manusia ini yang gerakin. Nah, hingga suatu ketika setelah ritual itu dilakukan, Santo ini kembali sadar. Jadi ternyata selama ini ritual itu memang Santo dirasuki oleh sosok jin. Dan ketika sudah melakukan ritual itu, Santo ditanya gitu, Santo ini nggak merasakan kenikmatan apa-apa. Jadi yang ada Santo ini hanya dipinjam raganya oleh sosok jin. Nah, hingga suatu ketika berarti sosok jin itu memang sudah taken kontrak lah bahasanya. Atau mereka itu punya perjanjian. Waktu itu Santo sempat bilang ke Indah, ya memang arti dari mantra itu sebagai pengikat antara jin sama kamu Indah. Jadi bisa nggak bisa Indah harus melakukan ritual itu terus menerus setiap malam Selasa Kliwon. Nah akhirnya mereka punya inisiatif gitu ya. Ya udahlah, karena toko rotinya ini juga sudah berjalan lancar, banyak peminat, banyak pembeli, sehingga dia punya uang banyak. Akhirnya dari hasil usaha roti itu, mereka bisa membeli satu rumah di perumahan yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi perumahan di sana nggak seperti di kampungnya Indah. Jadi di perumahan itu ya lo gue lah, seperti itu bahasanya. Nah setelah mereka membeli salah satu rumah yang ada di perumahan itu, waktu itu Santo memanipulasi administrasi. Jadi seakan-akan Santo ini merupakan suami dari Indah. Dan itu dibuktikan dari kakak dan juga buku nikah. Tapi mereka memang nggak resmi sebenarnya. Itu cuma buat manipulasi supaya Santo sama Indah ini bisa jadi satu rumah atau tinggal satu rumah. Nah, karena memang nggak ada yang tahu, selang beberapa hari setelah tinggal di tempat itu, usaha toko rotinya ini semakin berkembang pesat. Banyak sekali pesanan. Akhirnya karena melayani konsumen pesanan itu kewalahan mereka. Akhirnya mereka inisiatif untuk menyewa. Jadi di samping sebelah kanan rumah mereka yang dia beli itu ada satu rumah yang itu nggak ditempati sama pemiliknya, akan tetapi dikontrakkan. Nah akhirnya Indah ya disewa itu rumah sebelahnya. Nah akhirnya mereka merekrut beberapa karyawan.
ada yang jualin sebagai sales, kemudian ada mbak-mbak gitu ya, ada 3 atau 4 yang mereka itu bikin rotinya. Nah, kurang lebih beberapa bulan di saat mereka sudah punya karyawan gitu ya. Waktu itu memang selain kue ulang tahun, roti-roti yang memang harganya mahal, Indah ini juga bikin roti yang dijual itu dengan harga ada yang 2.500, ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nah, roti-roti itu yang dijual keliling sama beberapa sales miliknya. Jadi didistribusiin ke toko-toko retail seperti itu. Karena memang historinya si Santo dan juga Indah ini pernah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Sehingga mereka tahu tuh cara ngejualin produk itu seperti apa. Nah, selang beberapa bulan, toko rotinya ini semakin berkembang pesat. Rotinya terkenal sampai mana-mana. Nah, hingga suatu ketika, karena ritual itu memang harus dilakukan setiap sebulan sekali, setiap malam Selasa Kliwon, nggak tahu kenapa, kondisi Indah ini semakin melemah. Jadi yang tadinya Indah ini badannya gempal gitu ya padat lah. Tiba-tiba badannya Indah ini mulai kurus. Dan yang jadi aneh, Indah ini sering merasa sakit di bagian kemaluannya. Waktu itu sempat ditanyakan ke adiknya, "Dek Mona, ya kenapa Mbak Indah? Mbak Indah kok ngerasa kayak itunya sakit terus ya?" Nah terus gimana Mbak Indah? Apa kamu gantiin ya? Maksudnya gimana Mbak Indah? Ya kamu yang melakukan ritual sama Mas Santo. Astagfirullahaladzim Mbak Indah, aku gak mau kalau melakukan hal yang kayak gitu. Aku belum pernah hubungan badan. Ya tapi mau gimana lagi? Mbak Indah tuh badannya udah kurus. Itunya sakit, kamu ya yang gantiin ya. Nah, akhirnya Mona ya, karena kasihan gitu ya melihat kakaknya yang kesakitan di bagian anunya, sehingga ya udah Mona mengiyakan. Tapi di saat malam Selasa Kliwon, di saat Mona ini sudah siap-siap gitu ya untuk menggantikan kakaknya, setelah mereka melakukan ritual, membaca mantra, membakar kemenyan, seperti itu, kurang lebih jam 12 malam, Mona ini sebenarnya sudah siap-siap. Pakaiannya sudah dibuka, berada di kamar, jadi satu gitulah sama Santo. Akan tetapi setelah Santo ini mengalami kerasukan, yang dicari itu bukan Mona. Jadi Santo ini yang dicari Indah. Waktu itu Indah itu berada di kamar satunya. Tiba-tiba Santo ini seakan-akan memaksa Indah ini untuk melayani nafsunya. Kayak gitu. Akhirnya Mona yang waktu itu sudah ditanggalkan semua pakaiannya gitu ya, akhirnya dipakai lagi, kemudian mencari Santo yang waktu itu berada di kamarnya Indah. Loh Mbak Indah, ini gimana? Padahal aku udah siap. Tapi yang dicari aku deh. Wah berarti memang Mbak Indah yang harus melakukan ritual itu. Nah, akhirnya di kamarnya Indah, Santo ini langsung membabi buta. Kurang lebih 2 jam mereka melakukan hubungan badan. Sampai Mona ini melihat. Dan sebelum selesai ritual, Mona ini sempat melihat ada bayangan yang keluar dari tubuhnya Santo. Bayangan itu seperti badannya manusia, akan tetapi kepalanya itu seperti kepala kerbau. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, itu apa? Nah, setelah mereka sadar, jadi Santo sadar gitu ya, setelah melakukan ritual itu, ditanya sama Mona, "Mas Santo, aku kok seperti melihat ada bayangan hitam ya, tapi kok wujudnya aneh. Ya walaupun bayangan, tapi aku melihat kepalanya kok seperti ada tanduknya, kayak kerbau lah, seperti itu." Ya nggak tahu dek Mona, aku nggak bisa merasakan. Yang jelas, aku kayak pingsan, tahu-tahu ya aku udah kayak gini, aku nggak pakai baju. Jadi Santo ini nggak tahu. Selama 2 jam dia ngapain tuh nggak tahu. Merasa nikmat juga enggak. Merasa menyetupi Indah ini juga nggak ngerasa. Akhirnya Indah ini bilang ke Santo dan juga Mona, "Oh berarti mantra itu memang dikhususkan jin itu terikat sama aku." Akhirnya Santo waktu itu sempat termenung gitu ya. Wah kalau kayak gitu berarti nggak bisa digantikan dong ritual ini. Buktinya Mona yang sudah siap, karena yang ritual awal itu sama Indah ya,
berarti ritual itu harus dilakukan sama Indah terus-menerus. Nah, hingga suatu ketika banyak sekali kejadian aneh yang itu dilihat sama beberapa karyawan yang ada di sana. Entah sore hari, pagi hari, bahkan ada kejadian yang membuat Mona ini ngerasa sangat janggal. Jadi kurang lebih sekitar jam 10 pagi, jadi ada salah satu sales yang mereka sudah loading gitu ya, untuk menyiapkan rotinya untuk didistribusikan ke toko-toko gitu ya. Jadi jam 9 pagi setelah selesai loading, sales ini pakai motor gitu. Jam 10 pagi, tiba-tiba Mona ini mendapat kabar kalau si sales ini tadi mengalami kecelakaan. Nah, waktu itu kondisinya ini sudah dibawa ke rumah sakit. Di saat Mona sampai rumah sakit untuk jenguk karyawannya gitu ya, yang jadi sales itu, kondisinya memang sangat parah. Jadi ada benturan yang membuat kepalanya itu mengeluarkan banyak darah. Waktu itu karena masih sadar, sales itu cuma bilang ketika ditanya sama Mona itu ya, kenapa sih kamu kok bisa mengalami kecelakaan? Menurut keterangan dari salesnya, itu dia tiba-tiba berhenti mendadak karena melihat ada bapak-bapak yang tiba-tiba menyeberang. Tapi setelah dia jatuh, bapak-bapak itu tuh nggak ada. Nah, nggak berlangsung lama, karena memang banyak sekali darah yang keluar dari kepalanya. Kurang lebih beberapa menit setelah ditanya sama Mona gitu ya, sales itu dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, Mona ini cerita, begini Mbak Indah, tadi salesnya seperti ini dan udah meninggal dunia. Indah ini langsung shock, langsung bilang ke Santo, Mas Santo, ternyata pesugihannya seperti ini, makan korban juga, ada tumbalnya juga. Selain aku yang merasakan sakit, ternyata makan tumbal juga. Nah, dengan kejadian meninggal secara nggak wajar yang ceritanya tadi sempat melihat ada bapak-bapak yang mau nyebrang sehingga dia ngerem dadak, akhirnya jatuh, kemudian meninggal dunia. Semua karyawannya ini ketakutan. Selain itu, beberapa perempuan karyawan itu ya, itu karena sering ada benda jatuh sendiri, bahkan dengar seperti ada suara tapi nggak ada wujudnya. Terus disambung-sambungin tuh sama mereka. Wah, jangan-jangan di tempat ini memang horor atau angker. Akhirnya semua karyawannya ini langsung pamit untuk tidak kerja lagi di sana. Nah, akhirnya karena memang nggak ada yang bantuin gitu ya, Mona dan juga Indah, walaupun kondisi Indah ini sudah memprihatinkan sebenarnya. Jadi selain rasa sakit di kemaluannya, di bagian itu juga ada luka yang itu membengkak sekaligus keluar nanahnya. Jadi baunya agak busuk gitu. Tapi yang bagaimana lagi, karena ritual itu harus dilakukan. Intinya, setiap mereka nggak ingin melakukan ritual di malam Selasa Kliwon, ya tiba-tiba jam 12 malam, Santo ini mengalami kerasukan yang memaksa Indah untuk melayani nafsunya. Seperti itu terus. Jadi ritual itu tidak bisa mereka hilangkan. Nah, karena nggak punya karyawan dan toko roti ini karena peminatnya sudah banyak gitu ya, akhirnya mereka bertiga ya yang setiap hari melayani pembeli. Ketika ada pesanan, sampai akhirnya ada pembeli yang sempat melihat sosok seperti kerbau, kepala kerbau akan tetapi badannya manusia, yang itu matanya merah. Jadi orang itu cuma melihat beberapa sekian detik gitu, sosok itu tiba-tiba hilang, tapi hal itu infonya langsung menyebar dari salah satu pembeli itu. Akhirnya toko milik Indah dan juga Mona ini kembali sepi, yang tadinya banyak pesanan, banyak yang beli. Jadi udah nggak ada lagi orang yang mau beli di toko miliknya mereka berdua. Nah, hingga suatu ketika usaha itu terpaksa berhenti, tapi ritual itu harus tetap dilakukan. Sampai suatu ketika Indah ini mengalami sakit yang luar biasa sampai dia nggak tahan. Jadi aroma yang tadinya agak busuk itu ya, tahu-tahu semakin busuk gitu loh. Busuknya itu sampai menyengat. Aduh Mbak Indah, kok bisa jadi kayak gini ya? Aku nggak tahu deh. Terus gimana kalau kayak gini? Akhirnya karena saking nggak tahannya gitu ya, begitu dibawa ke rumah sakit, diagnosa dari rumah sakit itu karena ada luka, kemudian membusuk. Jadi Indah waktu itu hanya didiagnosa mengidap penyakit gula. Nah akhirnya dirawat tuh di rumah sakit. Ya udah, Mbak Indah tak opnam aja. Mereka berdua gantian, Santo dan juga Mona gantian untuk
ngerawat Indah di rumah sakit gitu ya. Bolak-balik pagi, kadang Mona, kemudian malamnya nanti Santo, kemudian gantian seperti itu. Kurang lebih dijalani 1 bulan, lagi-lagi mereka harus melakukan ritual itu. Tapi kondisinya Indah ini berada di rumah sakit. Nah, daripada kejadian itu atau ritual itu diketahui banyak orang, jangan sampai Santo ini tiba-tiba kerasukan dan datang di rumah sakit untuk berhubungan badan sama Indah. Nanti orang di rumah sakit bagaimana? Akhirnya dengan terpaksa, sebelum malam Selasa Kliwon, Indah ini dibawa pulang ke rumah. Sebenarnya dokter itu tidak menyarankan kalau si Indah ini harus dibawa pulang karena kondisinya sudah parah. Tapi Indah ini yang memaksa. Ya mau gimana lagi, karena nanti malam aku harus melakukan ritual itu. Jangan sampai banyak orang yang tahu tentang ritual ini. Nah, akhirnya dengan terpaksa Indah ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kurang lebih jam 9 malam seperti biasa, Santo ini menyiapkan ubo rampe untuk melakukan ritual itu. Kemenyan dibakar, bunga ini juga ditabur-taburi. Sudah disiapkan semua itu. Nah, jam 12 malam, lagi-lagi Santo ini kerasukan, melakukan atau memaksa Indah untuk melayani. Nah, kurang lebih jam 2:30 dini hari di saat mereka selesai melakukan ritual itu, Indah ini tiba-tiba pingsan. Karena panik gitu ya, si Mona sama Santo. Nggak tahu kenapa, Santo waktu itu sempat bilang ke Mona, yaudah Dek Mona, aku tak nyari bantuan sama temanku. Akhirnya Santo ini keluar bawa motor, nggak tahu perginya kemana. Yang jelas sampai jam 8 pagi, Santo ini nggak kunjung pulang. Dan saat itu, kondisi Mona ini semakin parah. Bahkan Indah ini sudah bilang ke Mona kalau, Dek, sepertinya Mbak udah gak kuat. Nah, kurang lebih jam 9 pagi, karena takut gitu ya Mona, dia sendirian, gak ada saudara di sana, melihat kakaknya yang terbaring lemah dan sakit kayak gitu, dan sudah bilang gak kuat. Akhirnya Mona ini bilang ke beberapa tetangga di perumahan sana, Pak, Bu, boleh gak aku minta tolong? Iya, gimana Mbak Mona? Itu Mbak Indah kondisinya sakit. Oh ya, akhirnya beberapa tetangga yang ada di sana, begitu lihat kondisi Indah, mereka juga kaget. Jadi mereka yang ada di sana, nengok Indah itu sambil nutup hidung. Mbak Mona, ini Mbak Indah kok bisa kayak gini sakitnya? Kok baunya busuk kayak gini? Tapi udah dibawa ke rumah sakit kan kemarin? Udah Bu, udah Pak. Lah diagnosa dokter apa? Punya penyakit gula. Waduh, ya terus udah toh, dibawa ke rumah sakit lagi. Nah, di saat mau dibawa ke rumah sakit, mau dimasukkan ke mobil gitu ya, tiba-tiba Indah ini seperti orang ketakutan. Gak mau aku gak mau dibawa ke rumah sakit. Udah aku mau di sini aja, mau di rumah aja. Nah, lagi-lagi ada satu tetangga yang tiba-tiba teriak. Setelah ditanya sama Mona, loh kenapa Bu? Kenapa kok teriak? Itu Mbak Mona, barusan aku melihat itu di depan kamar mandi, aku melihat ada sosok besar, tinggi besar, seperti manusia, akan tetapi kepalanya kok kayak entah kambing, entah kerbau, entah banteng. Jadi salah satu tetangga itu melihat sosok jin itu yang biasa merasuki Santo waktu mereka melakukan ritual. Aduh, aku juga nggak tahu Bu, kalau di sini ada kayak gitu. Wah, yaudahlah, ayo cepat Mbak Indah ini segera dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi di saat mau dibawa ke dalam mobil, tiba-tiba nyawanya ini udah nggak tertolong, alias Mbak Indah ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, melihat kakaknya yang sudah meninggal, Mona ini ya menangis jadi-jadinya. Aduh Mbak Indah, jangan tinggalin aku Mbak Indah. Tapi yang mau gimana lagi? Nah, karena mereka hidupnya di perumahan, belum lama lah, akhirnya rundingan gitu ya sama beberapa tetangga yang ada di sana. Ada salah satu bapak-bapak yang tanya ke Mona, Mbak Mona ini sebenarnya asalnya dari mana? Ada saudara nggak di kampung? Ya kalau rumah ada Pak, saya masih punya rumah di kampung. Yaudah mungkin lebih baik Mbak Indah ini dibawa ke sana lagi, dimakamkan di sana aja. Nah akhirnya Mona ini inisiatif telepon ke budenya. Bude, Mbak Indah sudah meninggal. Nah, setelah panjang lebar tanya, budenya ini juga nangis. Akhirnya Bude ini juga nyaranin kalau Indah dibawa pulang.
ke kampung halamannya lagi. Nah, akhirnya setelah Bude ini sudah sampai gitu ya di tempatnya Mona yang ada di perumahan, Indah ini diurus gitu kan, kemudian sampai di rumah yang ada di kampung. Nah, begitu warga yang ada di kampungnya Mona ini mengetahui kalau Indah ini meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan, warga di sana ya antusias. Aduh, kasihan ini Mbak Indah, kasihan ini Mbak Indah. Nah, akhirnya ya guyup rukun kayak gitu. Langsung itu dieksekusi. Yaudah, ada yang gali makam, ada yang nyuceni jenazah. Nah, setelah proses pemakaman itu selesai, lagi-lagi Mona di rumah ini ya bingung. Dia sendirian, walaupun waktu itu masih ada budenya, tapi tatapannya ini kosong. Akhirnya budenya ini bilang ke Mona, udah Mona, kamu gak usah khawatir, udah di rumah sendiri gak apa-apa. Akhirnya Mona ini sempat cerita ke budenya, Bude, Mona minta maaf ya Bude. Loh, kenapa kok minta maaf sama Bude? Ya, uang pinjaman dulu yang buat modal roti itu belum sempat dikembalikan. Padahal kemarin itu aku punya uang banyak, toko roti sangat laris. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba nggak ada yang beli. Bahkan karyawan juga tiba-tiba keluar. Nah, mendengar cerita panjang lebar dari Mona, akhirnya budenya ini hanya bilang, yaudah gini, kamu tinggal di rumah ini aja. Ini peninggalan bapak sama ibumu. Udah kamu di sini aja. Kemudian katanya kalau kamu sudah beli rumah yang ada di perumahan itu tadi, itu dijual. Udah, uangnya nggak usah dipakai. Uangnya buat pakai kamu kuliah, sebagian. Sebagiannya lagi dikasihkan ke panti asuhan. Udah, itu uang yang nggak benar itu. Dicari dengan jalan yang tidak benar. Akhirnya Mona waktu itu ya nurut sama budenya. Setelah ditawarin gitu ya, dipasang pelan kalau rumah ini dijual. Akhirnya selang beberapa minggu, rumah itu terjual. Dan uangnya diperuntukkan untuk mengembalikan 10 atau 15 juta itu yang buat modal toko rotinya itu ke budenya. Kemudian Mona ini juga menyisihkan beberapa puluh juta untuk biaya kuliah sampai lulus. Jadi ditabung, kemudian sisanya itu dikasihkan di panti asuhan. Nah, kurang lebih 5 bulan setelah Indah meninggal dunia, waktu itu Mona ini sudah kembali melanjutkan kuliahnya. Kemudian Santo ini juga nggak kunjung ada kabar. Jadi setelah Indah sekarat, yang pagi-pagi itu Santo bilangnya mau minta bantuan ke temennya, sudah 5 bulan itu Mona itu nggak dapat kabar. Santo itu di mana nggak tahu, nomornya nggak aktif. Nah, akhirnya ya udahlah. Nah, toh kalau mengingat kejadian itu malah justru nambah depresi si Mona gitu kan. Entah hidup, entah mati, ya udahlah biarin aja. Nah, sampai cerita ini ditulis sama Mona, kondisi Mona saat ini sudah bahagia. Jadi dia sudah lulus kuliah, kemudian sempat kerja di perusahaan, akan tetapi keluar lagi. Dan karena memang punya bekal bikin roti, akhirnya usaha roti itu dilanjutkan lagi tanpa ada embel-embel ritual pesugihan. Dan alhamdulillah, Mona saat ini sudah berkeluarga, punya anak, dan toko rotinya ini ya normal lah. Berkembang ya pelan-pelan seperti itu. Nah, mungkin itu cerita kiriman dari Mona. Semoga kejadian yang dialami Mona dan juga kakaknya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.